wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Syafira dari kelompok 2. Nah, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai lembaga pendidikan dalam sistem sosial. Nantinya di sini akan dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama, pengertian sistem sosial yang akan dijelaskan oleh Kartika Sari. Kemudian yang kedua, ada asumsi dasar tentang sistem sosial yang akan dijelaskan oleh Nur Azizah. Lalu, elemen-elemen sistem dan organisasi sosial kembali akan dijelaskan oleh Kartika Sari. Dan prinsip-prinsip manajemen dalam organisasi sebagai sistem sosial akan saya jelaskan nantinya. Oke, baiklah teman-teman, kita masuk saja yuk ke dalam pembahasannya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian sistem sosial. Nah, pasti di sini teman-teman pada bertanya, mengapa sih lembaga pendidikan itu sebagai sistem sosial? Ya kan? Tentunya lembaga pendidikan ini sebagai sistem sosial, yang mana di sini kita nanti akan membahas tentang pengertian apa itu sistem dan apa itu sosial. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian sistem. Secara etimologis, kata sistem ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian dan saling berhubungan untuk keberlangsungan di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur. Nah, selanjutnya yaitu pengertian sosial. Nah, sosial ini merupakan hidup bersama atau hidup berinteraksi dan hidup saling berketergantungan. Yang mana sosial atau lawannya itu individual, yang artinya hidup sendiri. Sedangkan sosial ini merupakan hidup yang saling berhubungan dan saling berinteraksi antara satu individu dengan individu lainnya. Maka sosial ini dapat diartikan bahwa sosial sebagai keadaan manusia yang hidup bersama-sama dalam membentuk hubungan fungsional dan hubungan timbal balik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk keberlangsungan hidupnya mencapai tujuan bersama. Nah, dalam lembaga pendidikan ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk membangun lembaga pendidikan yang lebih berkualitas dan lebih baik serta lebih maju dari lembaga pendidikan sebelumnya. Nah, hal-hal tersebut ada 6. Yang pertama yaitu kita harus memilih tenaga kerja dalam jumlah dan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu kita harus mengembangkan tenaga kerja tersebut dengan berbagai pendidikan dan pelatihan yang kita ikuti. Yang ketiga yaitu adanya peningkatan kesejahteraan bagi para pelaku pendidikan, dosen, guru, dan staf serta administrasi lembaga pendidikan tersebut. Yang keempat yaitu adanya kesatupaduan kinerja, kelembagaan dan implikasi positif terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar lembaga pendidikan ini agar kinerja yang dibangun ini lebih berkualitas lagi. Yang kelima yaitu adanya kelembagaan pendidikan yang mempertahankan kualitas dan membatasi kuantitas anak didik dalam suatu lembaga pendidikan ini agar hasil dari anak didik ini akan lebih berkualitas lagi. Yang keenam yaitu kita harus memperhitungkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa dengan pandangan-pandangan tersebut, maka lembaga pendidikan ini adalah sistem yang baik bagi masa depan bangsa dan negara kita nantinya. Oleh karena itu, saya berharap setiap sistem ini tentunya membuat atau membantu manusia atau masyarakat seperti kita dalam mewujudkan atau
cita-cita kehidupan anak bangsa nantinya. Apalagi kita sebagai calon guru, kita harus mampu mengembangkan lembaga pendidikan melalui sistem pendidikan yang baik untuk masa depan negara dan bangsa kita nantinya, untuk mewujudkan penerus bangsa atau peserta didik yang berkualitas dan bermutu, untuk mewujudkan negara atau bangsa yang lebih maju dan lebih berkualitas. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang elemen-elemen dari sistem dan organisasi sosial. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas apa saja elemen-elemen tersebut. Sebagai sebuah sistem, lembaga pendidikan secara teoritis bermanfaat membentuk struktur organisasi pendidikan yang sinergis dari seluruh komponen-komponen pendidikan yang dibutuhkan, dengan menjadikan teori manajemen sebagai referensi untuk mengintegritas seluruh kepentingan, kerjasama dan keterpaduan lembaga pendidikan yang ditargetkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Secara praktis, seluruh teori manajemen berguna untuk diterapkan ke dalam aktivitas kelembagaan dalam pendidikan. Lembaga pendidikan dapat mempraktekkan fungsi-fungsi manajemen dan aliran-alirannya dalam bentuk yang konkret. Demikian pula dengan menerapkan asas-asas manajemen menjadi bagian dari sistem yang berlaku dalam sebuah lembaga pendidikan. Dalam konteks manajemen pendidikan sumber daya manusia terdapat 5 hal mendasar yang menjadi bagian terpenting manajemen pendidikan, yaitu yang pertama, eksistensi manusia sebagai objek manajemen lembaga pendidikan. Yang kedua, berbagai gejala dan dinamika manajerial dalam lembaga pendidikan. Yang ketiga, stratifikasi atau hierarki jabatan struktural dalam lembaga pendidikan. Yang keempat, perkembangan lembaga pendidikan dalam lingkup internal dan eksternal. Dan yang kelima, norma-norma yang berlaku dalam lembaga pendidikan yang merupakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga lembaga pendidikan sebagai sistem organisasi. Elemen-elemen sistem organisasi terdiri dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dasar-dasar kehidupan institusional sebagai wadah yang menjaring berbagai kepentingan sosial. Yang kedua, landasan normatif institusional yang menjadi rujukan pengembangan tugas dan kewajiban sosial. Kemudian interaksi sosial yang berfungsi memadukan kreasi dan motivasi sosial. Kemudian sosialisasi sistem kerja yang dipandu oleh norma-norma sosial. Kemudian strategi pelaksanaan rencana organisasi yang menyatukan arah pelaksanaan kepada tujuan organisasi. Lalu pengembangan sumber daya anggota organisasi. Kemudian pengawasan dan penilaian seluruh aktivitas sosial dalam organisasi. Pertanggungjawaban institusi sebagai bagian dari kinerja organisasi. Dan perencanaan prediksi organisasi tentang masa depan kehidupan sistemik berorganisasi. Kemudian ada hubungan timbal balik antara organisasi dengan lingkungan internal dan eksternal secara luas. Kemudian ada juga pembuatan jaringan kerjasama dengan pihak luar organisasi dan pengendalian operasional seluruh aktivitas organisasi. Unsur yang paling penting dari organisasi sebagai sistem sosial adalah yang pertama, unsur manusiawi yang dikendalikan oleh pola atau model kepemimpinan dalam organisasi. Yang kedua, unsur keahlian yang merupakan potensi utama pengembangan unsur manusiawi. Yang ketiga, unsur relasi yang membangun keluasan hubungan eksternal organisasi. Dan yang keempat, unsur konsepsional yang merumuskan perencanaan dan penerapan fungsi-fungsi manajerial dalam organisasi. Dan yang kelima, unsur pembiayaan atau permodalan dalam organisasi. Visi lembaga pendidikan pada umumnya didasarkan kepada 4 hal, yaitu yang pertama nilai-nilai teologis atau keagamaan, kemudian nilai-nilai kepribadian, visi ilmu pengetahuan, dan visi teknologi. Dengan 4 hal di atas, maka visi dapat dikatakan sebagai masa depan yang dipilih oleh lembaga pendidikan. Sebuah visi yaitu sebuah keadaan yang diinginkan dan merupakan sebuah ekspresi optimisme dalam organisasi.
Jadi, visi sebagai pandangan masa depan yang realistis, kredibel, dan menarik, yang di dalamnya tergambarkan cara-cara yang lebih baik dari cara yang sudah ada. Prinsip umum manajemen pendidikan diadopsi dari ilmu manajemen, yaitu ada beberapa. Yang pertama, division of work atau asas pembagian kerja. Yang kedua ada authority and responsibility atau asas wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga ada disiplin atau asas disiplin. Yang keempat ada unity of command, asas kesatuan perintah. Yang kelima yaitu unity of direction atau asas kesatuan jurusan atau arah. Yang keenam ada subordination of individual interest into general interest, asas kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang ketujuh ada remuneration of personnel atau asas pembagian gaji yang wajar. Yang kedelapan ada centralization atau asas pemusatan wewenang. Yang kesembilan ada scalar of chain atau asas hierarki atau asas rantai berkala. Yang kesepuluh ada order, asas keteraturan. Yang ke-11 ada equity atau asas keadilan. Yang ke-12 ada inisiatif atau inisiatif. Yang ke-13 ada esprit de corps atau asas kesatuan. Baiklah, kita masuk kepada division of work, yaitu prinsip pembagian kerja perlu diterapkan dengan alasan yang pertama, setiap anggota organisasi, apalagi lembaga pendidikan, memiliki kapabilitas dan potensi intelektual yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, setiap potensi intelektual berhubungan erat dengan kecakapan anggota organisasi. Sebagaimana para pendidik memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Setiap pekerja memiliki pengalaman kerja yang berbeda-beda. Oleh karena itu, data-data pribadi, terutama pengalaman kerja, akan membantu dalam menempatkan para pendidik dalam tugasnya yang proporsional dan profesional. Kemudian, yang keempat, mentalitas pekerja yang berbeda, karena karakter dan memerlukan kepribadian manusia tidak sama pembinaannya yang terus-menerus. 5. Penggunaan waktu yang berbeda sehubungan dengan aktivitas pendidik yang bervariasi. Kemudian yang keenam ada latar belakang kehidupan, sosial, ekonomi, kebudayaan yang berbeda yang membentuk cara berpikir dan cara kerja masing-masing dari anggota organisasi tersebut. Kemudian ada respon terhadap jenis tugas dan kewajiban relatif berbeda sehingga perlu pertimbangan yang matang. Kemudian, karena perlu pertimbangan yang matang dalam menempatkan posisi anggota organisasi yang berkompetensi dan sumber daya yang dimilikinya. Kemudian, prinsip proporsionalitas, wewenang dan tanggung jawab berkaitan dengan prestasi dan kemampuan para pekerja. Dalam organisasi pendidikan, jabatan struktural berkaitan langsung dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Seluruh anggota organisasi, apalagi yang bekerja di lembaga pendidikan, memikul tanggung jawab yang besar, terutama pimpinan lembaga pendidikan, karena tanggung jawab dan wewenangnya. Maka pimpinan memiliki bawahan yang juga harus memiliki jabatan tertentu. Demikian seterusnya hingga pada tingkat supervisor dan bagian-bagian yang ada di bawahnya. Dalam lembaga pendidikan, tugas-tugas penting yang dikelola oleh anggota lembaga seperti guru dan dosen berhubungan secara langsung dengan masa depan generasi muda. Guru berhubungan dengan murid, dosen dengan mahasiswa. Kemudian para pejabat struktural, misalnya kepala bagian kepegawaian berhubungan dengan seluruh anggota atau para pekerja yang ingin ia naikkan. Artinya, ia ingin kesejahteraannya meningkat. Kemudian kita masuk kepada prinsip disiplin. Disiplin di sini berakar pada prinsip proporsionalitas antara wewenang dan tanggung jawab yang dipikul oleh seluruh anggota organisasi. Semua pegawai, atasan maupun bawahan wajib
patuh terhadap peraturan organisasi yang telah disepakati, ataupun tenaga pendidik juga harus menaati peraturan yang telah disepakati. Oleh karena itu, dengan mematuhinya berarti bekerja ini dengan disiplin yang optimal. Selanjutnya yaitu unity of command, yaitu kesatuan perintah. Artinya perintah berada di tingkat pimpinan tertinggi kepada bawahannya. Nah, jika sebagai pimpinan ini ia berwenang memberi perintah kepada bawahannya, maka bawahannya ini menindaklanjuti perintah atasannya tersebut. Kemudian bawahan hanya melaksanakan sesuai perintah atasannya dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada atasannya ini secara langsung. Selanjutnya unity of direction, kesatuan arah dan tujuan. Meskipun dalam organisasi ini terdiri dari berbagai bidang dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, tetapi seluruh pelaksanaan kegiatan ini untuk diarahkan pada satu tujuan organisasi. Jadi tujuan organisasi ini melingkupi seluruh tujuan bidang-bidang di dalamnya, tidak hanya satu bidang saja. Kemudian subordination of individual interest into general interest, yaitu prinsip ini berkaitan dengan kaidah kemaslahatan umum yang lebih diutamakan daripada kemaslahatan pribadi. Jadi kepentingan organisasi ini harus diudulukan daripada kepentingan pribadi. Bahkan suksesnya kepentingan organisasi ini teman-teman akan berdampak positif pada kehidupan pribadi, baik sebagai manajer maupun karyawan biasa, baik dalam tenaga pendidik. Selanjutnya remuneration of personnel, yaitu prinsip ini berakal dari prinsip keadilan, bahwa upah diukur oleh tingkat kesulitan pekerjaannya. Jabatan dan tanggung jawab yang besar harus didukung oleh upah yang seimbang. Nah, jadi teman-teman, pada kesulitan pekerja itu bukan diukur oleh kelelahan seseorang dalam bekerja, melainkan oleh faktor keahliannya atau keterampilannya dalam profesionalitasnya, sehingga ahli dalam suatu bidang dan profesional, maka semakin besar upah dan intensifnya. Contohnya saja sebagai pendidik. Kemudian kita masuk kepada centralization. Nah, prinsip ini berpandangan bahwa setiap organisasi ini nantinya senantiasa memiliki pusat kekuasaan dan wewenang instruksional. Jadi, pusat ini membagikan kekuasaannya ke daerah cabang sampai ke tingkat unit atau ranting. Nah, pimpinan ini sebagai penanggung jawab utamanya, maka seluruh bawahan secara hierarkis memiliki tanggung jawab yang langsung kepada atasannya. Kemudian scalar of chain atau hierarkis, prinsip ini menyatakan wewenang dan tanggung jawab bersifat hierarkis, artinya sesuai dengan kapasitas dan wewenangnya, tidak salah kaprah, seperti memberi perintah melakukan desain produk kepada manajer pemasaran. Jadi secara vertikal mulai dari manajer utama sampai ke manajer di bidangnya masing-masing. Perintah ini berlaku secara hierarkis sehingga pertanggungjawabannya menjadi relevan. Kita masuk pada pembahasan order, yaitu asas ketertiban atau keteraturan berkaitan dengan norma yang berlaku dalam organisasi atau perusahaan. Nah, ketertiban di sini dapat bersifat material, teman-teman. Jadi organisasi maupun ketertiban ini dalam arti sosial. Nah, ketertiban material ini menyangkut inventaris perkantoran atau organisasi yang harus dipergunakan untuk sepenuhnya. Nah, kepentingan yang tadi harus dipergunakan sepenuhnya ini adalah kepentingan organisasi. Nah, kepentingan harus merujuk kepada norma organisasi yang dapat berbentuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi, tata tertib organisasi juga berkaitan dengan aspek sosial, yaitu menempatkan karyawan di dalam organisasi maupun lembaga. Seperti itu juga pendidik. Nah, dalam suatu
lembaga pendidikan, pendidik juga akan berperan di dalam suatu organisasi atau di satu perkumpulan. Dengan cara demikian, maka organisasi akan memperoleh dukungan yang kuat dari sumber daya manusianya. Baiklah, kita masuk pada equity teman-teman. Jadi apa sih equity tersebut? Equity adalah sama rata dan sama rasa, karena dalam organisasi terdapat pangkat dan jabatan yang berbeda, sebagaimana jenis pekerjaannya pun juga berbeda teman-teman. Nah, di samping itu wewenang dan tanggung jawab juga berbeda. Oleh karena itu, prinsip persamaan harus dijunjung tinggi, atau prinsip keadilan dapat dikuantifikasikan. Jadi apabila nantinya berkaitan dengan upah, maka diukur menurut kedudukannya, seperti itu. Kemudian jika berkaitan dengan bonus, maka imbalan ini diukur menurut prestasinya. Di sini inisiatif dalam organisasi tidak berarti bebas kehendak para karyawannya. Jika pada lembaga pendidikan, maka tidak sesuai kehendak para pimpinan lembaganya saja atau terserah dari pendidiknya saja, tetapi kepada seluruhnya ini untuk berinisiatif sesuai dengan kemampuan untuk mengembangkan kinerjanya. Nah, tetapi tidak hanya itu, harus searah dengan visi dan misi dari organisasi atau lembaga pendidikan tersebut. Inisiatif ini dapat berarti kreatif, konstruktif, dan inovatif. Selain itu, seluruh lembaga pendidikan atau pendidik didorong untuk memiliki kemampuan menyelesaikan masalah pekerjaan yang dihadapinya. Kita masuk pada esprit de corps, yaitu asas kesatuan. Prinsip ini bertitik tolak dari kesatuan visi dan misi yang dicanangkan oleh organisasi. Nah, semua komponen organisasi merupakan sistem yang terpadu. Kemudian dalam teamwork ini harus solid memperjuangkan tujuan organisasi. Nah, kemudian loyalitas yang dibangun terhadap organisasi dijaga dengan selalu membentuk hubungan dan juga membentuk komunikasi yang aktif, sehingga antar jabatan struktural, kemudian antar bidang, antar wewenang dan tanggung jawab ini nantinya akan bersifat integral atau memiliki kesatuan. Terakhir kita membahas stability of turnover of personnel, yaitu kestabilan jabatan karyawan. Nah, prinsip dari stabilitas jabatan berkaitan dengan keseimbangan dari kinerja organisasi. Nah, manajemen yang baik yang akan dilaksanakan oleh organisasi tentu saja tidak akan sering mengganti pejabatnya. Nah, seringnya mengganti pejabat nanti akan berdampak pada kebijakan yang terus berganti, dan jika kebijakan sudah dilaksanakan lalu pejabat diganti, maka kembali lagi kepada peraturan tadi, ke program akan kembali ke titik nol. Tidak terasa ya teman-teman, ternyata pembahasan kita telah selesai pada pertemuan kali ini. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya atau next time kita bisa membahas tentang materi-materi yang lebih seru lagi dan materi yang lain lagi teman-teman. Mungkin kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.